Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Konita Janati, mahasiswa dari STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pendekatan menarik dalam memahami bahasa yang berkaitan dengan kekuasaan, pengetahuan, dan juga sosial, yaitu analisis wacana kritis menurut Michel Foucault. Yuk simak bersama. Siapa sih Michel Foucault ini? Paul Michel Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 dan wafat pada tanggal 25 Juni 1984, atau lebih dikenal sebagai Michel Foucault, adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan juga kritikus sastra. Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Meskipun sering disebut sebagai pemikir post-strukturalis dan postmodernis, Foucault menolak label-label ini dan lebih memilih untuk menyajikan pemikirannya sebagai sejarah kritis modernitas. Pemikirannya sangat berpengaruh bagi kedua kelompok akademik dan aktivis. Lalu selanjutnya, analisis wacana kritis dalam perspektif Foucault. Analisis wacana kritis dalam perspektif Foucault mengkritik bagaimana wacana membentuk dan memengaruhi hubungan kekuasaan, pengetahuan, dan juga kebebasan. Foucault melihat wacana bukan sekedar bahasa, melainkan sistem yang menghasilkan makna, pengetahuan, dan kontrol sosial. Analisis wacana kritis Foucault fokus pada bagaimana wacana menciptakan dan mereproduksi struktur kekuasaan, serta bagaimana wacana dapat digunakan untuk menekankan atau memperdayakan individu atau kelompok. Nah, selanjutnya ada wacana sebagai konstruksi kekuasaan. Foucault tidak melihat kekuasaan sebagai entitas yang terpusat dan represif, seperti pandangan tradisional tentang kekuasaan negara atau penguasa. Baginya, kekuasaan adalah jaringan relasi yang meresap ke seluruh tubuh sosial. Foucault berargumen bahwa wacana bukan sekedar refleksi dari kekuasaan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menciptakan dan memelihara kekuasaan. Wacana membentuk apa yang dapat dibicarakan, siapa yang dapat berbicara, dan bagaimana seseorang dapat berbicara. Di sini ada contoh wacana sebagai konstruksi kekuasaan. Wacana medis tentang seksualitas dalam buku History of Sexuality, Foucault menunjukkan bagaimana pada abad ke-19 terjadi ledakan diskursif tentang seksualitas. Wacana medis, hukum, dan agama tidak hanya melarang tetapi juga mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan juga menghasilkan pengetahuan tentang berbagai jenis seksualitas. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk mengatur populasi dan mendefinisikan normal dan abnormal. Lalu peran pengetahuan apa? Dalam wacana kritis, menurut Michel Foucault, pengetahuan memainkan peran yang sentral dan tidak terpisahkan dari kekuasaan. Keduanya membentuk sebuah relasi dialektis yang paling menguatkan, yang sering disebut Foucault sebagai power knowledge. Pengetahuan diproduksi oleh wacana yang dipengaruhi oleh kekuasaan, dan pada gilirannya, pengetahuan digunakan untuk membenarkan dan melanggengkan hubungan kekuasaan. Analisis wacana kritis bertujuan untuk membongkar hubungan ini dan membuka ruang bagi pengetahuan alternatif yang dapat menantang dominasi. Lalu, peran hubungan dengan kontrol sosial juga apa?
Dalam wacana kritis, menurut Michel Foucault, terdapat hubungan yang inherent dan fundamental dengan kontrol sosial. Wacana dalam pandangan Foucault bukanlah sekedar alat komunikasi yang netral, melainkan mekanisme utama di mana kekuasaan beroperasi dan kontrol sosial ditegakkan. Wacana tidak hanya mengatur objek pembicaraan, tetapi juga membentuk identitas dan subjektivitas individu. Kategori dan label yang disediakan oleh wacana, misalnya siswa berprestasi, warga negara yang baik, dan kriminal, memengaruhi bagaimana individu memahami diri mereka sendiri dan bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis wacana kritis menurut Michel Foucault, dan secara keseluruhan kesimpulannya, wacana kritis menurut Foucault menawarkan lensa yang kuat untuk memahami bagaimana bahasa dan praktik diskursif berkontribusi pada pembentukan realitas sosial dan pemeliharaan struktur kekuasaan. Pendekatan ini mendorong kita untuk bersifat lebih reflektif dan kritis terhadap wacana yang kita konsumsi dan produksi, serta untuk menyadari bagaimana wacana dapat menjadi alat kontrol sekaligus potensi untuk perubahan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pembahasan analisis wacana kritis menurut Michel Foucault. Saya Konita Janati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.